Proyeknya udah selesai. Udah selesai. Sisa pembayaran itu, tapi sekarang masih belum. Kadang-kadang bingung Pak Liman, apa yang aku buat kok kayak gak betul semua gitu. Ya, saya lihat ada orang yang memang mau menyingkirkan Bapak, menginginkan Bapak itu ya nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Mendapatkan apa? Proyek. Ini keterkaitannya yang berkaitan dengan masa lalumu. Rindu Not. Semua real, nggak ada yang setting-settingan apa nggak ada. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Bang Lima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah inspiratif di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Hari ini sudah ada keluarga dari Lamongan, yaitu Bapak Sobari dan Ibu Tsunami. Ibu Tsunami sudah pernah menjadi bintang tamu Mata Langit saat itu pengobatan berapa tahun yang lalu, Bu? 1 tahun yang Satu tahun yang lalu. Alhamdulillah Bu Tsunami sudah sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah. Sehat. Nah, sekarang Ibu membawa suaminya Pak Sobari untuk diungkap masalahnya. Jadi Pak Sobari ini seorang pengusaha, apa Pak? Kontraktor ya? Iya. Ceritakan Pak keluhannya apa Pak? Ya keluarnya ini, kita selama ini kan masih 6 bulan yang lalu. Kita pekerjaan kita sudah selesai. Harusnya Proyeknya udah selesai. Udah selesai. Harusnya pembayaran udah selesai. Udah harus dibayar sisa pembayaran itu. Tapi sekarang masih belum. Jadi ada tunggakan pembayaran, dan macet selama 6 bulan. Ya, Sedangkan Pak Sobari ini juga dikejar-kejar oleh anak buahnya. Anak buahnya menuntut haknya. Sementara yang di sini dari atas belum ngucur nih, bagaimana beliau ini posisi terjepit gitu. Pengen tahu nih apa sih penyebabnya gitu. Tadinya Bapak nggak mau diajak berobat, orangku nggak sakit kok. Nah, tapi feeling Ibu mengatakan bahwa ini ada yang nggak beres nih sama suamiku nih. Makanya beliau nanya, apa bisa Panglima ngobatin untuk masalah rezeki? Insya Allah Bu, andai kan memang ada gangguan gaib. Nah sekarang saya ingin tanya Bapak lagi, selain masalah rezeki yang seperti tertutup, apakah ada keluhan semacam susah tidur, gelisah gitu? Iya, susah tidur. Gelisah. Benar, kan kalau saya tidur itu kan jam ini bangun ya, jam 9 jam tidur, jam bangun pasti itu sudah nggak bisa lagi. Sampai pagi nggak bisa tidur lagi? Bisa, tapi kadang-kadang ini kalau udah dipaksain habis subuh tidur. Baru bisa tidurnya habis subuh. Terus gelisah, awalnya dipikir gelisah, ya wajar lah gelisah karena ada beban pikiran. Betul, itu tadi gelisahnya karena kita juga mikir wah apa ya, kapan ya ada keluar gitu loh. Tapi sininya kayak berat gitu. Kayak berat ya? Beratnya berat. Kalau yang ini berat. Tapi nggak tahu beratnya karena apa. Memang kalau saya lihat tuh ada siluman kera, pocong dengan apa tadi yang barusan saya lihat ya? Siluman kera dan pocong itu sudah terlihat. Itu dengan siluman sampah satu lagi. Jadi ada indikasi orang mau berbuat menutup aura Bapak supaya Bapak tidak disenangi, tidak terlihat dan lama-lama ya dilupain. Seperti itu tuh, indikasinya seperti itu yang terlihat saya. Dan berpengaruh ke rezeki jadinya? Pastinya akan berpengaruh ke pekerjaan. Tadinya Bapak berpikir kenapa sih ini bos aku nih atasnya aku kok seolah-olah aku ini buat salah, padahal aku nggak pernah buat salah, tapi kok bayaranku kok ditunda-tunda gitu. Jadi posisi Bapak pun sekarang kayak orang linglung saya lihat. Jadi jalan sono kayak bingung, jalan kemari juga kayak nggak ada penyelesaian solusinya. Jadi nggak tahu harus berbuat seperti apa. Akhirnya muter. Ya ibaratnya perjalanan sudah dilakukan, pekerjaan sudah diselesaikan, tapi tidak mencapai garis finish yang diinginkan
sesuai yang diharapkan, kan Iya, begitu. betul. Kadang-kadang bingung Pak Liman. Ya buntu. Apa yang aku buat kok kayak gak betul semua gitu Bang Liman. Oh iya, itu. Sedangkan yang macet nilainya mencapai ratusan juta ya Pak? Ratusan juta. Masya Allah. Itu dia. Kalau dilihat dari dari apa, dari kontrak yang ada, sekarang hasil apa volume yang di lapangan itu masih ada mungkin 200 lebih. 200 juta lebih. Dan itu belum keluar sedikit pun? Belum. Oh, selama 6 bulan ini? 6 bulan. Selama 6 bulan belum. Jadi ini kan terakhir kerja yang terakhir 6 bulan itu udah terakhir kan. Mungkin saya juga mikir gini sisanya masih ada sisa berapa persen itu yang ini kan. Itu jumlahnya segitu itu. Iya. Berarti ini positif ada gangguan gaib ya Bang Liman? Ya, saya lihat ada orang yang memang mau menyingkirkan Bapak, iri, dengki, dan menginginkan Bapak itu ya seperti yang saya katakan tadi, terpuruk dan nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi buat stres lah intinya gitu, biar pikirannya tuh dibuat nggak tenang dan akhirnya Bapak nggak bisa bekerja gitu. Itu yang kayak malas. Iya. Kemarin tuh gitu ya? males Bang Liman. sholat kadang-kadang mau sholat tuh, waktu sholat tuh kadang-kadang Lambat gitu. Sampai ke arah situ ya. Itu. Kadang-kadang Ibadahnya lambat. kayak terganggu. Jadi di pundaknya ini kayak dipegang Iya, begitu tetap tuh. sholat Mbak Ratna, Tapi tapi kayak ini harusnya waktunya juga lebih ini gitu. Nah, harusnya harus Waktunya sholat lambat waktunya sedikit. itu dilomatin karena merasa malas itu. Tapi untungnya Bapak memaksakan diri ya, malesnya nggak diikutin. iya. Tapi nggak sampai nggak sholat Iya. nggak. Tetap sholat tapi ya itu waktunya jadi mundur. Diulur-ulur gitu. Iya. Oke, ini makhluk yang mengganggu sudah ditarik, kita akan komunikasi. Mari Bu. Ya kita tanya. Assalamualaikum. Siapa kamu? Apa yang kau lakukan? Mendep. Mendep itu apa ya? Bahasa Jawa mungkin. Mendep itu artinya kayak ya ditenggelamin gitu, ditutup, Oh. dikunci, mendep itu, dikurung. Siapa yang kamu mendepin, Bapak? Apa tujuannya? Suwi ora ketok. Suwi ora ketok. Sudah lama nggak kelihatan. Wiswil raketok. Maksudnya Tanya, Bapak Bu. dibuat Bu, nggak tanya. kelihatan. Ibu Bapak kalau tanya. mau tanya, ayo Pak boleh. Masalahnya apa kok saya nggak dibikin kayak gitu? Kok orang kata kemana? Maksudnya apa? Kenapa Bapak dibuat nggak kelihatan? Alasannya apa? Aku awakmu wis suwi. Jadi makhluk ini di badan Bapak sudah lama. Sudah berapa lama ikut di badan Bapak? Hitungan bulan. Saat itu kami tak terlihat, bahkan kau pun merasakan baik-baik saja. Bapak merasa baik-baik saja. Iya betul ya. Nah, betul. Dia ngumpet di badan Bapak. Nggak merasa apa-apa, Nggak merasa sakit. kayak gedean, nggak Itu merasa kamu apa. ya, itulah kamu ya. Bapak merasa tidak sakit. Kalian lakukan perangan hanya kepada sebelah pihak. Oh, kalian lakukan peperangan hanya sebelah pihak. Saat itu kan Ibu udah diobatin. Nah ini kan sebelahnya Ibu Bapak, tapi Bapak nggak diobatin. Apa ada kaitannya dengan penyakit Ibu saat itu? Alhamdulillah kalau Ibunya udah sehat ya. Kami yang ada dalam awakmu Iya, ada dalam badan Bapak. saat itu. Apa ya? Kami menyelinap agar kami tak terlihat. Ngumpet ya, menyelinap. Kami mengetahui Iya Mbak tahu. Waktu saya berhenti ada yang nyelinap ke Bapak gitu agaknya. Eh. Iya. Apa iya? Sebentar tanya. Ibu, maksudnya Ibu tuh Maksud Ibu, Yang sini kan dikhawatirkan suruh, Ibu, suruh tobat sama Panglima nggak mau kan. Dia lebih baik lari ke batu apa ini. Apa makhluk ini enggak? apa yang waktu itu kamu sempat bilang? Kamu jangan mengarang cerita kamu. kami menyelinap karena kami mengetahui apa yang akan kalian lakukan. Ya, tujuan kamu apa? Maka kami menyelinap, kami harus memundurkan diri agar
Dia terlihat baik-baik saja. Kalau saya gini Bu, waktu Ibu diobatin kan Bapak nganterin. Dia sudah ada di depan Bapak, tapi supaya tidak terlihat oleh Panglima dia ngumpet menyelinap. Berarti dua-dua ada gangguan. Dua-dua ada gangguan, bukan karena Bapak tuh karena kirimannya ke Ibu, yang bukan. kiriman, istilahnya yang kiriman di Ibu lari ke Bapak ya enggak? Bukan ya. Jadi ini memang dua-duanya sebenarnya ada masalah. Cuman Ibu dibersihin, Bapaknya merasa baik-baik saja. Tapi ini bukan dari seseorang yang memang ingin menjatuhkan Bapak gitu ya, dari arah lain kamu bukan? Yang benar kamu bilang ya, jangan kamu ngarang-ngarang cerita, yang benar. Siapa yang suruh? Laki perempuan? Laki-laki. Kalau Ibu dulu kan perempuan ya, beda arah. Laki-laki itu hubungannya apa dengan Bapak? Jika saat itu kau melakukan hal yang sama seperti istrimu, mungkin kau sama dengannya. Maksudmu gimana? Saat itu kau merasa baik-baik saja karena kau dapat mempermainkannya. Kami harus mengendalikan keadaan itu. Jadi kamu bangga bisa ngumpet di badan Bapak nggak ketahuan gitu? Sekarang buktinya ketahuan. Kau tak pernah ada peningkatan untuk kehidupanmu. Bapak tidak pernah ada peningkatan, kata dia. Hanya terbuang. Berjuang, tapi nggak ada peningkatan. Kesialan. Iya. Jadi kamu yang membuat Bapak seperti itu, mengalami sial dalam rezeki tertutup, terbuang gitu. Kenapa sih? Masalahnya apa? Saat ini kami harus melakukan tidak percayaan untuk dirimu. Bapak dibuat nggak percaya diri dan tidak dipercayai. Oke, orang-orang jadi nggak percaya sama Bapak. Padahal Bapak kerjanya bagus. Kok kamu gitu sih? Kerjaan udah selesai, udah beres, ya kan? Tinggal haknya aja, kenapa nggak dikasih-kasih? Tak pendem, Pak. Apanya yang dipendem? Yang ditanam apa? Dipendem itu kan dikubur, ditanam. Yang harusnya sudah sampai kepadamu, maka harus kami pendem. Oke, sudah ketahuan. Dia ngaku sendiri, Pak, ternyata rezekinya dia yang nutup. Jadi nggak nyampe ke Bapak. Siapa yang suruh? Siapa yang suruh kamu buat ke Bapak itu? Laki-laki tadi bilang ya, lebih tua atau lebih muda dari Bapak? P. Namanya mengandung huruf P. Ciri-cirinya? Tinggi awakmu. Oh, baik. Tinggi, lalu? Putih. Rambutnya ada putihnya. Oke, lebih tinggi, rambutnya ada putihnya. Ya kalau putih Bapak juga ada putihnya. Iya, lebih tinggi dari Bapak orangnya. Terus, apa lagi cirinya? Awakmu akan sulit Mendapatkan apa? proyek. Akan sulit mendapatkan proyek dibuat seperti itu, Pak. Itu yang nyuruh kamu orang mana? Kotanya apa satu kota? Beda kota. Kota apa? P. P itu kalau Jawa Timur Pamekasan, Probolinggo, Ponorogo, Purwokerto Jawa Tengah. Ini Jawa Timur. Apalagi Pak P? Itu ya. Kalau maaf, kalau Bapak ada kerjasama dengan orang, ada nggak yang dari kota-kota itu? Kota itu enggak ada. Ini apakah orang itu ada kerjasama dengan Bapak? Atau beliau satu profesi, tapi beda proyek?
yang tak menyukai dirimu, Gak suka sama bapak. menginginkan kehancuran. Lah iya, salah bapak apa sama orang itu kok menginginkan kehancuran bapak? Sebuah dendam. Dendam. Berarti pernah ada konflik, ada hubungan dong? Sing ngelakoni, sing mutusin wong lanang. Oh, dukunnya yang laki-laki. Sing rambuting putih kabeh. Oh alah, berarti itu bukan pelakunya yang nyuruh dong. Kalau yang nyuruh, laki apa perempuan? Yang mesen kamu biar dikirim itu siapa? Perempuan. Iya kayak ibu, berarti perempuan. Sing nyuruh itu perempuan berarti. Oh. Yang laki itu dukunnya, Bu. Dukunnya tahu. Coba kita pastikan ya, Bu. Perempuan itu siapa namanya? Perjalanan masa lalu. Perjalanan. Ya tahu. Ada hubungan dengan Bapak. Ada hubungannya dengan Bapak dulu ya. Kenapa kamu nggak mau jawab? Ada hubungannya dengan Bapak. Jawab. Masa itu. Jawab. Dulunya. Kan dia bilang masa lalu. Jawab. Kasih tahu kenapa dendamnya. Harus menyelamat pengikutku. Harus menyelamatkan pengikutku. Jadi orang itu udah pengikutnya, kolaborasi dengan iya. setan, setannya melindungi. Emang kenapa kalau nggak boleh tahu? Kita bukan model yang balas dendam kok. Kalau kita tahu juga kita nggak akan balas ya, Bu ya. Coba apa tuh? U. Perempuan mengandung huruf U. Ada juga kalau perempuan kalau dulunya ada hubungannya dengan Bapak ini. Tidak selalu di depan ya, Bu, Ya, hurufnya. tidak di selalu belakang. tapi ada ya? U-nya ada. Oh, coba dikonfirmasi apa benar yang Ayo, dalam siapa pikiran lagi? Ibu itu Ayo. apakah benar dia pelakunya ya, kita konfirmasi. Dendamnya gara-gara apa? Kok dia mengharapkan Bapak benar-benar jatuh gitu loh? Apa sih salah Bapak? Mangkel. Mangkel lah, betul. Kesel kalau ya, mangkel. kesel. Keselnya kenapa? Mangkelnya kenapa, mangkeli? Mangkelnya kenapa? Pak Panglima ngomong Jawa. Ya, Panglima itu lama-lama. Kenapa mangkeli? Hatinya kenapa? Kesel? Ya, Gara-gara? gara-gara ditinggal tak. Kenapa tepuk-tepuk dada? Sakit hati ya? Kenapa? Ayo. Tepuk-tepuk dada, kenapa? Udah tahu ya, Bu ya, kalau kalau Sudah tahu. arahnya ke sana itu. Ciri-cirinya kamu nggak mau ngasih tahu. Dolai jual. Jual. Didolai Apanya jual. suruh jual? Apa nih yang Didol suruh itu jual? dijual ya? Apa nih yang didol? Kamu suruh Bapak jual apa? Sing dipunyai jual. Oh, kurang ajar. Suruh jual harta benda Bapak yang dipunyain. Berarti kan suruh Bapak bangkrut kalau jual-jual barang. Niatnya Kurang harapannya ajar buat ini. apa? Biar apa? Kok dijual-jual? Niatnya buat apa? Dinutup. Oh iya aku Gimana, paham, Bu? aku paham. Sudah, iku tahu. Ini yang dia yang Nanti kalau iya, mesti keluarganya Ede-ede. juga. Oh, Masih ada kaitan Apa? dengan saya dulu. iya hubungan Saya dengan ibu tanya, ibu tanya. Ibu yang lebih pak ini alurnya udah mulai dapat nih, Bun. Saya ibu tanya aja nggak apa-apa. hubungannya apa dengan Hubungannya apa? Sampai kapanpun. utang. Jangan sampai kapan apa? Kamu merasa Bapak punya utang? Jual. Kau nutup utang-utang. Lah, nggak tahu deh kalau soal utang kan yang tahu Bapak ya. Tapi kan sebenarnya yang menjadi kekhawatiran Bapak ini kenapa uangnya nggak cair-cair itu aja sih sebenarnya. Iya. Kenapa kok kamu jadi ngomongin utang? Nah itu loh. Iya, Mbak Rata, ada juga hubungan utang-utang ada juga, ada juga, Mbak. Nah, ada juga. Ada kaitannya. Udah kayak Tapi nggak tadi dukunnya laki, rambutnya putih. Tapi yang nyuruh itu perempuan. Grupnya tadi. dukunnya iya. dari kota P. Jadi kamu diutus buat apa? Tugasmu Kamu buat apa? Ben apa? dan jungkal kurang ajar. Jungkal itu kan jatuh. Udah berhasil kamu?
Nggak berhasil apa ora? Sedikit lagi. Wah, sedikit lagi. Berarti kamu belum berhasil, goblok nih. Tugasnya nggak berhasil. Nggak berhasil. Sudah datang sini saya. Sedikit lagi katanya. Oh, berarti belum. Berarti jawabannya. Kalau sedikit lagi. Iya. Hampir. Nah, gagal kamu hari ini, gagal kamu. Gua gagalin. Kamu tobat aja, kamu masuk Islam, tobat. Ya, ikut saya mau. Kandani. Kamu punya Tuhan nggak? Tak kandani apa? Punya Tuhan, punya agama apa ora? Kani gagang. Oh. Tapi Dia nggak mau dibilang gagal. Tapi apa? perlahan-lahan. Berarti goblok. Bukan gagal tapi Perlahan-lahan. bodoh. Jadi gagalnya itu nggak sekaligus. Tapi orang ini sama saya yang Mbak. Tersiksa. Coba. katanya. Batine. Tanya Bu. Tenaga pikirane ben terkuras. Ben bisa po. Biar terkuras tenaga Setelah pikirannya. itu biar apa? Frustasi. Lah kalau frustasi ujung-ujungnya error. Mau dibuat error ya berarti Bapak ini. Jadi perlahan-lahan, nggak sekaligus. Yang buat ini apa sama dengan saya yang saya dibuat ini sama yang buat Bapak. Apakah ini? pelakunya sama dengan yang Pelakunya ngirim sama. ke Ibu? Dia mukanya senyum, Bu. Sama berarti? Sama berarti orangnya. Sama nggak? Aku. Ya kan aku Ya aku kamu itu sama enggak orangnya yang nyuruh saya nyuruh Bapak. suruh Sama apa? Yang nyakitin ibu, yang nyuruh nyakitin nyakitin Bapak ibu. itu Sama. Dengan ngerjain bapak sama apa ora? Jawab. Dia jawab iya, gitu doang. Ayo cepetan. Rampok. Enggak, buktinya kesini lagi, enggak kapok ya Bu ya. Kapok, ada panglima saya enggak kapok. Ibu mah nggak kapok-kapok orangnya, Kamu juga nggak kayak kamu nantinya kapok, kapok. nggak berhasil. Betul Bu. Kamu juga nantinya yang kapok. Kamu ketangkep hari ini. Kamu tobat aja Udah, kamu. kamu udah nggak ada kesempatan untuk kabur lagi, udah ketangkap. Ini Panglima kasih tawaran bagus loh. Yang seharusnya bukan karo kowe. Oh, seharusnya bukan sama Ibu. Jadi Iya, hubungan Bapak sama memang. Ibu ini dia nggak suka gitu. Harusnya bukan Harusnya sama ibu. sama siapa? Jadi harusnya sama siapa? Harusnya sama kamu. Awakmu tak lama lagi Tambah Apa? lagi apa? Tambah banyak Awakmu nggak lama lagi banyak ancaman. Justru nggak lama lagi Bapak sembuh. Gitu. Salah kamu. Ancaman apa? kini awakmu mulai terasa. Terasa apa? Emang Bapak ada yang ngancam? Nggak ada tuh. Enggak, saya enggak pernah. enggak terasa, pokoknya enggak terasa. Batinnya terancam. Awakmu sampeyan sekarang mulai terancam gitu. Mulai terasa katanya di batinnya tuh gelisah. Terus terancam tuh gini Pak maksudnya, aduh habis ini aku dapat proyek apa enggak ya, ancaman soal rezeki gitu loh mungkin maksud dia. Mungkin itu. Tapi yang buat Bapak Enggak Itu akan. menurut kamu, kalau saya kan masih berusaha semua. Betul, nggak bisa. setuju itu, Pak. Nggak bisa ini, nggak bisa dikalahkan siapapun, Nggak bisa apalagi dikalahkan. setan yang mengalahkan. Ya terus saja berusaha. Kalau rezekinya lancar kan lancar juga Mas. Awakmu pegel mondar mandir. Bapak nggak merasa pegel kok, Enggak merasa kok, capek pun enggak merasa Bapak kok. karena kamu menghasut ya. Awakmu kesel. Dia menghasut biar Bapak merasa capek. Bapak tetap akan berusaha, nggak akan merasa lelah. Ayolah, kamu sudah dikasih apa namanya penawaran bagus sama Panglima lo. Udah selesai, kebiarkan Allah mengampuni dosa-dosamu, kamu ikut Panglima aja gimana? Mau katanya. Belum kamu pikirkan dulu lah. Masuk Islam aja kamu ya. Sudah lama juga kamu ke tubuh Bapak itu. Kalau di tubuh Bapak udah berapa tahun? Kalau Ibu waktu itu berapa Bu? 11 bulan. 11 tahun. 11 tahun. Ya mungkinnya sama, mungkin sama juga. Seumuran adik. Iya. Ditiup. Kamu nih Bu apa? Cilik-cilik yo hilang. Nah, Apa Bu maksudnya? iya. Kan 2 kali ya aku jatuh keguguran itu. Astagfirullah. 2 kali. Oh iya. Iya, Panglima. Aduh,
Berarti itu kerjaan kamu waktu ibu ditiup keguguran perutnya itu? ibu yang lagi hamil ditiup biar guguran, ngono. Tuh untuk apa itu? Kamu Ibu jadiin nggak belum tumbal. pernah cerita sama kita kan, pernah keguguran dulu. Tapi waktu itu datang. Waktu Oh iya waktu itu ya, iya. Iya. Ibu nggak pernah cerita, tapi kita tahunya setelah ada yang datang itu anaknya ibu. Dan mengkong bin kesedihan. Oh, biar ibu sedih terus. Tapi alhamdulillah ibu udah ikhlas kan ya bu ya? Dan anaknya di sana udah juga doain ibu. Sekarang ada Hilwa lagi. Lah kamu masuk Islam aja ikut Hilwa saya. lagi Yuk. juga begitu. Hilwa aku 7 bulan dalam kandungan nggak ada bayinya. Siapa bu? Ya anak saya yang Tangan, datang sini. sini kemarin ini loh. Ucap 2 kalimat syahadat. 7 bulan nggak ada, Mau? nggak ada bayinya. Kamu punya agama nggak? Tanya ibu. Punya agama nggak? Ini kayak ada celeng juga nih. Datang Iya, barusan. kalau celeng tuh kaitannya Siluman babi. habisin rezeki. Ayo. Ya, rezeki yang Ayo sini, terlambat. masuk Islam yuk. Ayo. Sebentar, ada pertanyaan ibu nih. Anaknya ibu hamil ya? Ibu hamil waktu ibu hamil, 7 terus? bulan nggak ada bayinya itu. Udah 7 bulan? Iya, Hilang? hilang. Itu ada. Tapi waktu diperiksa udah ada bayinya? Nggak ada bayinya terus, tapi saya tetap mengandung gitu Panglima sampai 7 bulan nggak ada bayinya. Enggak, tapi udah ada diperiksa dokter? Terus periksa terakhir kali 7 dokter ke Malang langsung ada gitu. Kan aneh dilihat 3 dimensi. Ada? Ada. Tapi itu hilang lagi? Enggak, jadi sampai anaknya ikut ke sini itu Oh, oke. Tapi itu tuh buat juga sampai segitunya. Baru ketahuan 8 bulan itu. 8 bulan. Selama 0 sampai 8 bulan tuh enggak. Tapi saya merasa hamil gitu Mbak Ratna. Tapi emang bisa kayak gitu dibuat oleh kalian? Dipermainkan itu kehamilannya? Dipinjem bu. Pinjem apa ini diculik? Kan dipinjam. Yo dipinjam. Buat apa? Ini pengakuan setannya ya. Jadi kalau ada yang hamil tapi tidak ada bayinya itu kemungkinan bisa dipinjam oleh mereka. Jika bukan salah satu leluhurmu ya wis ilang meneh. Masya Allah bu. Jadi ibu bisa dikembalikan lagi tuh karena dibantu oleh leluhur ibu. Iya. Kalau nggak dibantu ya hilang terus. Terus apalagi yang sudah kamu buat? Mempermainkan kehamilan ibu, membuat bapak tertutup. Hilang dalam kandungan. Iya. Tapi Sing tidak bisa terdeteksi. nggak bisa terdeteksi. Jadi 0 sampai 7 bulan tuh nggak terdeteksi, tapi ibu merasa ibu hamil. Tapi terus kembali lagi itu yang Nur, yang sama yang sebelumnya Nur itu kan 2 kali baratnya itu. Terus Hilwa ini kemarin anaknya itu. Makanya suka aneh anak. Makanya suka aneh. Apa iya? Anehnya Aneh ibu gimana? yang wajar-wajar aja namanya anak-anak. Nggak ada yang aneh tuh menurut Ada ibu? yang aneh. Tak pernah kelakuannya. Ya, baik-baik Baik-baik aja, anakku baik-baik aja. Kadangnya dia merasakan keberadaan bangsa kami. Dianya pernah cerita sama ibu nggak pernah lihat penampakan ini itu? Kadang-kadang. Dia punya indera keenam ya. Kadang-kadang. Dan itu kan karunia Allah Karena bisa ngelihat. bersentuhan dengan bangsaku. Tingkari cemene wis digumung Maksudnya gimana? dalam kandungan. Oh, sejak dalam kandungan segini udah dibawa, tapi dikembalikan lagi. Makanya suka melihat dan suka merasakan. Iya, nggak apa-apa, itu kan bagus. Itu kan bukan sesuatu yang aneh. Kalau emang dia punya kelebihan. Aku tidak akan pergi sampai kapanpun. Oh iya, nggak iso. Aku akan buat sengsara. Oh iya, kamu aja yang sengsara sendiri. Urip Nggak usah bawa kita ke sengsaraanmu. Kamu belum jawab tadi, kamu sudah berapa tahun di badan bapak? isu. Iya, suwenya berapa tahun?
bisa lebih dari 11 tahun mungkin ya. Ya wis, kamu nggak mau tobat kamu ya wis, jangan ganggu lagi kamu. Pergi hari jauh-jauh ini kamu. adalah hari apesmu, ketahuan dan akan diusir. Masuk Islam kamu nggak mau. Tuh laler datang, ada kamu ular laler datang. Ayo, gimana, mau ya masuk Islam ya? Mau katanya. Terus maunya apa ini? Pencai tak terkumpul harta api kabeh tak pendem. Gak iso keluar. Jadi malu rezekinya nggak terkumpul kata dia tadi. siluman babi. Biarin aja, ntar tetap ditempelengin Panglima. Ini Ismi sudah ada makhluk yang menguasai. Dia nulis apa ya? Arab-Arab gitu. Dia nulis dari kanan. Apa ya? Tadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Rapat Pak ke saya. wabarakatuh. Ini dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya N. Laki-laki apa perempuan? laki-laki, saya itu Mbah Kung, N ya? Mbah dari mana? kabarnya anak muda. Berbaik kong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sobari. Bapak dipanggil maju Pak. Bari. Iya. Dalam keadaan ini, jika manusia mengandalkan alam pikirnya, dia pasti dalam keadaan yang penuh dengan kebimbangan, kekhawatiran, sangat dekat dengan denyut jantungmu. Kenapa? Pasti kau merasakan kehilangan atas jerih payah yang sudah kau lakukan. Tetapi ingatlah, dunia ini di bawah kendali yang maha kuasa. Tiada daya dan upaya kita tanpa pertolongannya. Pasti anak muda pernah mendengarkan sebuah kalimat, ala inna nasrallahi qarib. Salah satu yang tertera di dalam ayat suci kitab Al-Quran. Iya. Di surah Al-Baqarah ayat 214 mengatakan bahwasanya di penghujung ayat itu tadi yang kusebutkan, ala inna nasrallahu qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Sedekat apa dia? Di dalam jantungmu sendiri. Ini keterkaitannya. Sesuatu hal dalam hidupmu yang berkaitan dengan masa lalumu. Saat ini kehidupan kita adalah rangkaian dari masa lalu. Ada perihal yang harus memohon pengampunan, pertolongan, belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, karena keterkaitannya sangat dekat. Kau punya masa lalu, semua manusia punya masa lalu. Tetapi ingatlah, jangan hanya bercermin saja, tetapi perbaiki. Ini adalah waktu di mana kesempatan Allah berikan kepadamu. Kalau mau dicari tahu, imbas dari apa? Imbas dari perjalanan masa lalu. Keterkaitannya rezeki itu tertahan, bukan menghilang. Allah sedang menyimpannya untukmu dan diturunkan pada waktu yang tepat. Tergantung bagaimana dirimu untuk menjemputnya. Kau tidak punya musuh.
Walaupun ada, tidak seberat itu. Sesuatu keterkaitannya adalah dendamnya seorang wanita. Kau ingat itu? Kau membatasinya. Dan akhirnya dia tidak terima. Merasakan bahwasanya lihat saja kau nanti. Akhirnya tertumpuk sampai batas waktu yang baru disadari ternyata kau kehabisan biaya untuk dirimu sendiri dan juga para pekerjamu. Iya, tadinya kan Bapak berpikir ini kaitannya dengan pekerjaan, ternyata memang berkaitannya dengan pekerjaan. Kenapa? Karena dari pekerjaan itulah kau menghidupi keluargamu. Nah, keterkaitannya pun dengan usahamu ini. Karena begini, kemudahan kita itu didapatkan bagaimana cara kita mempercayakan diri kita terhadap yang kuasa. Kenapa? Itulah Allah tidak menyukai. Maka peran iblis ada di dalamnya. Maka setelah kegagalan, kita harus memohon ampunan kepada yang kuasa agar iblis tidak menduduki perjalanan hidup kita. Dan kaitannya dengan yang mempunyai dari pekerjaanmu itu. Karena dia pun dalam kesulitan. Oh, bosnya Bapak ya? Bosnya Bu itu Bapak kesulitan. Jadi bosnya pun sedang kesulitan keuangan. Dan dia sudah memikirkan untuk bertanggung jawab terhadapmu. Hanya Allah memberikan waktu. Karena sebenarnya awalnya pun baik berjalan. Tetapi di pertengahan sampai akhir terjadi sesuatu. Karena dia pun sedang dalam masalah besar di dalam lingkungannya sendiri. Wanita itu. Iya, bosnya perempuan ya, ibu-ibu. Ibu-ibu. Kita doakan aja biar di sana segera beres, jadi rezekinya ke Bapak juga nggak ketahan ya. Nanti dimudahkan. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli Allahumma firli warhamni warhamni wahadini wahdini wa'afini wa'afini warzuqni. warzuqni. Bacalah itu. Tolong tuntun dia untuk dia bacakan. Nanti dikasih doanya ya. Sering saya baca. Pasti kau diberikan oleh guru besar. Mbah, tadi yang ditulis apa sih Mbah yang awal tadi? Ismi nulis Arab. Aku Iya, Mbah yang nulis doa tadi. Oh, doa ini ya? Ingat, Allah mengatakan sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat, yaitu di dalam hatimu. Saat ini Allah memberikan kesempatan untukmu berdiam diri di atas sajadahmu. Mintalah kepada Tuhanmu, karena dialah yang maha menguasai setiap jiwa, setiap rezeki. Mintalah, ketuklah agar pintunya terbuka untukmu. Nanti dikasih Pak amalannya Pak. Pasti kembali kepadamu. Amin. Jika kau ingin perubahan dalam hidupmu menjadi bersinar, maka ubahlah hidupmu, perbaiki ibadahmu, tambahkan sunnahnya, karena dari sunnahnya itu kau mendapatkan kelipatan. Tanpa sunnah-sunnah kita
kita tidak mendapatkan kelipatan. Benar. Dan jangan ingat-ingat tentang hakmu, karena sesuatu yang menjadi milikmu, dia tidak mungkin tersasar kemanapun. Itu yang dibilang rezeki nggak tertukar. Akan sampai kepadamu. Sekalipun kau bersembunyi di lubang semut. Kenapa? Selama kau percaya kepada Allah, selama engkau bergantung kepada Allah. Ketika beribadah, jangan mengingat kesalahan orang lain. Ingatlah kehilafan kita. Ingatlah kebesaran Allah. Itulah agar sesuatu yang bersih masuk ke dalam diri kita. Perbaiki ibadahmu, perbanyak sedekahmu, dan perbanyak bersilaturahmi. 3 pesan itu, nak. Tolong kalian bekerja sama. Saling mengingatkan nanti, Bu, ya. Apa saja? Pertama, perbaiki ibadahmu. perbaiki ibadah. Ibadah itu bukan hanya sekedar gerakan sholat. Lakukan yang wajib dan yang sunnahnya, tetapi menahan lisanmu dan menahan pikiranmu, menjaga hatimu, menjaga lisanmu. Oh ya, itu termasuk itu juga ibadah. Berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minannas. Keduanya harus sejalan. Segenap jiwa dan ragamu. Hablum minallahmu hanya jiwamu dan Allah yang tahu. Hablum minannasmu adalah ragamu. Lakukan kebaikan, kesabaran, keikhlasan, dan kelapangan. Ketika sempit, jangan takut bersedekah. Tadi kita bahas ya di ruang tamu ya soal sedekah ini. Karena sebaik-baiknya penolong adalah Allah. Bagaimana cara mendekati Allah? Dengan sedekah kita. Dan yang ketiga, bersilaturahmi. Salah satu pintu rezeki adalah silaturahmi. Termasuk ini Ibu datang dari Lamongan silaturahmi kemari. Semoga silaturahmi kita Allah berkahi. Amin ya Allah. Amin. Dari segala arah. Amin. Karena silaturahmi itu tidak mudah. Perlu perjuangan, perlu langkah, perlu biaya. Ikhlaskan semuanya. Insya Allah Allah lapangkan rezekimu. Amin. Amin. Kalian orang baik, pasti Allah memberikan kebaikan. Amin, amin. Mbah, boleh tahu nggak namanya siapa, Mbah? Sudah aku tuliskan N. tadi. Dari leluhur Bapak ya? Oh, M. M, bukan M. M dan N pun sama. Jawa Timur. Ada M, Kita ada M. pernah berjumpa. Kita pernah ketemu ya? Di mana? Aku kakek tua. Yang Kadang ada yang memanggilku Maulana. siapa, Bu? Yang Maulana. Iya, M dan N kan Maulana. Maulana Iska, Mas. Di mana, Iya, Bu? Mbak El itu lah. Mbak El Maulana Iska. Iya kali, Bu. Mantren ya, Mbak. Jadi M dan N semoga mantan. apa yang aku katakan tadi Allah berkahi dan ridho. Amin. Ambillah yang baiknya. Amin. Karena kata Allah, kalau kau mencintaiku, maka dunia dan seisinya ini milikmu. Dari Lamongan, Bu ya, leluhur itu. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kau mencintaiku, dunia dan seisinya adalah milikmu. Masya Allah. Berapa kekayaan di dalamnya? Banyak sekali. Tak terhitung. Khusyuk
Banyak. Tumanina, dekatkan Tuhan. Hanya Dia yang dapat menolongmu. Bayangkan, cintai Dia agar dunia dalam genggamanmu. Iya betul. Karena tidak ada yang lain yang bisa menolongmu. Cintai Tuhanmu. Cintai Tuhanmu. Maka dunia dan seisinya milikmu. Apapun yang kau inginkan datang di hadapan. Ya, saya meyakini itu. Karena Allah itu Maha segalanya. Itu saja yang aku sampaikan untuk. Karena hidup itu harus bisa membaca secara gaib, bukan sekedar membaca secara akal, ya. Perhitunganmu sangat matang, sangat matang dalam hal pembangunan apa. Dalam urusan proyek ya. Itu jelas dalam ketepatan. Matematikanya Benarkah? Tetapi hitungan Allah beda. kepastian urusan Allah secara hitung-hitungan jelas. Ya. Maka mulai saat ini jangan ikuti batin dan pikiran, terutama pikiran. Jangan ikuti pikiran malasmu. Oh. Malas apa? Ibadah. Bangunlah di sepertiga malam. Salat tahajud, Pak. Bersujudlah sebelum sempurnanya matahari. Setelah kau sholat subuh, yang kalian kenal dengan sholat duha. Oh, salat duha, iya. Jangan takut, nak. Allah itu kaya raya. Allah tidak pernah mencuri. Allah tidak pernah menyiksa umatnya. Allah itu menguji setiap hambanya yang Ia sayangi. Dan kau termasuk manusia yang dicintainya. Karena kau berada dalam keadaan ini. Amin. Amin. Tidak akan rugi memberikan banyak kepada Allah. Berikan banyak waktumu kepada Tuhanmu. Ya. Itu saja yang kusampaikan kepada kalian. Sampaikan perihal ini kepada saudara-saudaramu yang membutuhkannya. Ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat untukmu. Dan jangan pernah berprasangka buruk dalam hal apapun yang terjadi dalam hidup kalian. Semua datangnya dari Allah, akan kembali kepada Allah. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih. Aku pamit dulu. Mbak mau pulangnya kemana, Mbak? Kembali ke Jawa Timur. Lamongan ya. Apa pesan khusus buat saya? Jangan permainkan cintamu, nak. Tegakkan cintamu kepada Tuhanmu agar kau tegak lurus di muka bumi ini. Tidak ada yang bisa menggoyangkanmu. Ya. Karena keadaanmu penuh dengan hantaman. Ya. Jangan sampai putus
Iya. kecintaanmu terhadapnya. Insya Allah. Dan pesanku, Iya. cintai Tuhanmu. Kelak Allah akan memberikan dunia dan seisinya ini kepadamu. Amin. Amin. Diringankan dari segala bebanmu. Amin. Amin. Diberatkan untuk melangkah ke sesuatu hal kezaliman. Iya. Diringankan untuk suatu hal kebaikan. Ya. Makasih Mbah. Suwun nggih, Mbah. Sama-sama. Sudah, aku harus kembali. Makasih, Mbah. Makasih. Prasangka yang baik itu banyak kita baca dari kehidupan ini. Ya. Jadi pelajari kehidupan ini dari alam semesta. Iya. Karena alam selalu tunduk dengan Tuhannya. Tetapi manusia yang berakal terkadang membangkang kepada Tuhannya. Iya. Makasih Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ilmu hikmahnya bagus. Langsung nyender. Belum selesai. Ada yang datang Nur kali Bu. Nurnya. Ayo maju Bu. Datang, Nak. Aku rindu Nur. Nur, kamu datang lagi ya. Salim Pak. Apa Nur mau ngomong apa sama Ibu? Ada pesan apa Nak untuk Ibu sama Bapak? Jangan ribut. Iya. Akur. Saling gotong royong. Iya Nak, tapi bapaknya ini yang itu. Kata Mbak Guru, tidak boleh banyak bicara, banyak berdoa. Mungkin Allah paringi rezeki. Amin. Nanti bahagia. Amin. Amin. Salam di bawah. Salam buat Dedek Wawa. Dedek Wawa enggak ikut Nak, adiknya ujian. Nanti sampai ngajian. Iya kudu ikut tapi sekolah adiknya. Nanti disampaikan salamnya ya. Kan adiknya Ringki. Jangan ribut. Nanti kalau ribut jauh rezeki nih. Gotong royong. Iya Nak ya. Ibadahnya. Kan Nur bilang bapak ibadahnya dijaga. Iya. Nanti Bapak perbaiki ya Pak. Pesan anaknya. Udah pesen waktu itu. Iya. Ya sudah. Nur, amin. Ada beli guys. Bule sini bule. Nur ada pesan nih. Jangan beli. Nur anak baik ya. Iya Nak ya. Mungkin keluarga kita dibalingi rezeki Allah banyak. Bangkit lagi. Nur terasa ya jadi ibu datang sini. Nur tahu ya. Kok tahu Nur udah datang? Nur tahu. Nur tahu juga ibu panggil dalam hati. Nur tahu juga. Gitu ya Bu? Iya. Nur panggil. Diakui ibu. Oh, Ya anak ibu. Ya ibu akuilah Nak. malah Nur merasa Ismi seperti seolah Nur gitu ya. Iya. Bismillah ya Allah ya Razak warzuqni. Bismillah ya Allah ya Razak ya Razaqni. Semoga ibu bapak bule bale Allah limpahkan rezekinya deras dan mengalir. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dan hak-haknya bapak kembali kepada bapak. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man alladhi yasma'u indahu illa biiznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kita akan lanjut dengan proses terapi berikutnya, yaitu mandi air doa. Ini adalah air yang sudah didoakan, fungsinya untuk pembersihan sekaligus pemagaran. Pak Sobari akan dimandikan di dalam gentong. Oke. Ya, Bi. Ya, alhamdulillah Pak Sobari sudah diterapi dan sudah mandi air doa, juga sudah menelisik akar permasalahannya. Ini sekarang apa yang dirasakan Pak Sobari? Sekarang sudah merasa bahwa ini udah longgar semuanya, udah enak semua. Plong ya? Udah tadi plong. kan katanya kesini punggungnya sakit berat. Sekarang gimana? Sekarang udah enggak sakit lagi, udah hilang. Tapi waktu diterapi tadi sakit enggak? Ya sakit yang ini yang tadi Waktu kakinya diterapi lada sakit, tapi waktu mandi udah lagi. Kata Panglima tadi sempat apa awalnya ya, tuh? Kayak gini-gini memang. Apa sih menggigit? Bergetar. Kenapa tadi tuh Panglima kok bergetar Bapak? Ya mungkin ya itulah, kita kan namanya pembersihan ya, semua yang terpendam, yang mendep di dalam badan itu semua kita keluarin, kita leburkan, kita anjurkan. Makanya interaksi langsung ke gini-gini. Bergetar badan Bapak ya. Tapi bukan getar dingin sih, saya lihat emang ada sesuatu gitu. Tapi nggak terkendali ya awalnya Pak ya? Getar-getar ya? Bapak sendiri nggak bisa mengendalikan badan Bapak bergetar. Tapi akhirnya ini, padahal Bapak lincah banget saya lihat, keluar masuknya dari gentong. Ringan gitu, enteng gitu. Tapi pas udah masuk di dalam baru gini-gini. Nggak terkendali, tapi akhirnya mulai normal lagi, biasa gitu, dan mulai bisa menguasai diri lagi. Nah, kesan-kesannya tadi pas mediumisasi apa Pak? Ya, sesuai ya penjelasannya itu memang Bapak tuh merasa sesuai fakta gitu ya, yang terjadi ya. Ada yang apa? Di karang-karang rekayasa. Karang-karang ya nggak ada Mbak Rata. Ya memang betul Panglima, betul semua tadi. Nggak ada yang apa? Sedikit meleset, karena sama melengse ya, nggak ada. Iya. Betul memang tadi. Nah tadi kan si yang Maulana kan udah mau pergi, tapi tiba-tiba Is menangis, ternyata si Nur datang. Ibu gimana sih ceritanya? Katanya ibu itu sebelum kesini berdoa, ya Allah semoga Allah mempertemukan lagi aku dan anakku di tempat Panglima. Ternyata terkabul ya Bu? Terkabul, alhamdulillah. Tapi sekejap. Gak apa-apa, yang penting beliau sudah buat rindu tadi. Sudah dipeluk Ibu dan dia sudah menyampaikan pesan. Selalu ribut dengan bapaknya, nggak boleh dia. Dia yang sedih Bu, kalau Ibu ribut. Ribut. Tutup mulut Bu, bukan tutup mulut. Aku ngerasain kesedihannya dia ngeliat orang tuanya berantem gitu. Tutup mulutnya gitu. Lebih baik sabar, nggak boleh. Maksudnya jangan diperturutkan kalau pengen ngomel misalkan, mungkin gitu maksud dia ya. Ya suka ini ya ribut ya ini Bu, saya juga nggak pernah ribut. Oh iya, jangan saling menyalahkan ya. Soalnya nggak boleh, tadi Nur nggak boleh bilang gitu. Soalnya gini, kalau suami istri ribut nanti rezeki jauh. Nah, kalau pengen rezeki dekat ya harus ditahan gimana caranya supaya rukun gitu ya.
Semoga habis ini terbuka semuanya ya Pak ya, rezekinya terbuka, yang keberkahan bisa terungkap semua Mbak Ratna. Semua real, nggak ada yang setting-settingan apa, nggak ada. Wes, mantap Ibu nih. Iya. Kalau enggak Ibu nggak bakal kesini sampai 3 kali loh Ibu kesini ya. 3 kali ya? Iya kan, pertama Ibu pengobatan sendiri, kedua nganterin adiknya, ketiga nganter suami. Bule, apa kesan-kesannya Bule? Tadi dicari sama Nur loh. Alhamdulillah, kesan-kesannya sangat mengharukan. Semoga kedepannya lebih baik. Amin. Amin, amin. Itu aja, oke baik. Bapak ada kesan satu kata untuk Mata Langit. Ibu udah banyak, Bapak satu aja. Bapak Ibu. Apa ya? Bapak bingung mau ngomong Kesan apa? dan pesannya untuk Mata Langit. Pesan. Apa mungkin ada doa untuk Mata Kesan dan Langit? pesannya apa satu kata? Apa ya? Ya apa yang terlintas dalam apa yang batin dalam Bapak? hati Bapak itu apa? Menurut Bapak Mata Langit ini ada settingan apa enggak? Enggak ada. Enggak ada. Itu semua itu apa? Real semua. Real semua gitu. Enggak ada. Jadi enggak ada rekayasa, enggak ada. Semua kenyataan memang seperti ini gitu. Ya, terima kasih ya Pak. Ya baik Panglima, silakan disamakan Ya. kesimpulan dan hikmah dari kisah Pak Sobari. Ya, hikmahnya yang terpenting menurut pandangan saya adalah ketika kita memaknai perjalanan sebuah kehidupan ini dengan sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat katanya. Itu maknanya kan sangat dalam ya. Artinya Allah mendengar setiap rintihan umatnya gitu, hambanya. Dan jangan pernah ragu akan pertolongan Allah. Nah, itu saya sempat terharu juga tadi dengan perkataan itu, karena di sela-sela kesusahan, cobaan yang sedang kita alami, sebenarnya kalau kita mendekatkan diri dengan Allah dengan bersedekah dalam waktu yang sempit, Allah akan membuka jalan-jalan, membuka pintu yang lebih banyak lagi menuju dapatnya dan datangnya rezeki yang berkah dan berlimpah kepada kita. Jadi kita harus yakin dengan perihal itu, karena kalau kita tidak yakin, malah kita nanti disesatin oleh setan yang selalu berbisik-bisik di dalam batin kita, dalam akal dan pikiran kita, sehingga kita jatuhnya jadi ingkar dan kufur nikmat kepada Allah. Tapi kalau kita memaknai sebuah kesusahan kita dengan, oh ini kok rezeki susah ya, oh ini kok banyak halangan ya, ada apa nih? Ya, kita coba untuk berikhtiar dengan memberi rezeki kita sebagian dalam waktu yang sempit untuk orang-orang yang membutuhkan, anak yatim piatu, fakir miskin. Jadi saya yakin Allah akan membukakan lagi rezeki kita gitu. Tapi kalau kita malah bertingkah laku yang macam-macam, yang aneh-aneh, yang malah menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, wah itu makin hidup kita makin belangsak. Biasanya begitu. Menurut saya sih seperti itu ya. Tapi makanya kita perlu mawas diri, perlu benar-benar berhikmat kepada diri sendiri agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang lebah hitam lah kita bilangnya, hal-hal yang tidak baik, mengikuti langkah-langkah setan, karena sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sudah cukup banyak sebenarnya. Dari nikmat nafas yang udara yang kita hirup, sehat, masih bisa makan, masih bisa jalan, masih bisa semua itu tuh, itu anugerah sebenarnya luar biasa yang kadang kita lupakan ya. Jadi saya rasa itu saja pesan dari saya. Ya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.